Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dr. Amin dan teman-teman. Mohon izin, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu etika okupasi terapi. Kelompok kami beranggotakan Misrina Pirnanda, Eka Talia Kameswari, Elvira Evelyn, Kamila Nurpadrika, Yulia Tiara Putri, dan Cornelius Henry. Pengertian etika. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani kuno yakni etikos yang berarti timbul dari kebiasaan. Etika mencakup analisis serta penerapan konsep benar, salah, baik, buruk, dan juga tanggung jawab. Secara umum, etika diartikan sebagai norma atau aturan yang digunakan untuk pedoman dalam perilaku dalam masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik ataupun buruk. Pengertian etika menurut ahli. Menurut Aristoteles, Aristoteles mendefinisikan arti etika dalam dua pengertian, yakni terminus technicus serta manner dan custom. Terminus technicus merupakan sebuah etika yang dipelajari sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu problema tindakan manusia. Sementara, manner dan custom berarti sebuah pembahasan etika yang memiliki hubungan dengan tata cara serta adat kebiasaan yang telah melekat dengan diri manusia. Manner dan custom sangat terkait dengan baik dan buruknya perilaku serta perbuatan manusia. Menurut Sugarda Purbakawaja, etika merupakan suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan, serta pijakan kepada suatu tindakan manusia. Menurut Bertens, etika digunakan dalam arti nilai-nilai serta norma moral yang menjadi pegangan untuk seseorang dalam suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika juga digunakan dalam arti kumpulan dari asas dan nilai moral atau disebut juga dengan kode etik, pun digunakan dalam arti ilmu mengenai baik dan buruk atau filsafat moral. Selanjutnya, kode etik profesi. Kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah, dan perbuatan apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional. Adapun diantaranya, beberapa pengertian kode etik menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut O.P. Simorangkir, etik atau etika merupakan pandangan dari manusia di dalam berperilaku berdasarkan ukuran serta nilai yang baik. Menurut Sidi Gajalba, dalam sistematika filsafat, menyampaikan bahwa etika merupakan sebuah teori mengenal tingkah laku dari perbuatan manusia yang memiliki sudut pandang dari sisi yang buruk dan sisi yang baik. Tentunya sejauh apa yang bisa ditentukan oleh akal pikiran manusia. Menurut Habur Hanudin Salam, etika merupakan salah satu cabang filsafat yang membicarakan tentang norma dan nilai moral yang bisa menentukan perilaku setiap manusia di dalam manusia. Tujuan kode etik. Yang pertama, menjamin dan meningkatkan mutu pelayanan secara prima dan profesional. Yang kedua, menjunjung tinggi martabat dan citra sesama profesi. Yang ketiga, menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota dan klien. Yang keempat, meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang terakhir, mengetahui prinsip dari kode etik itu sendiri. Pentingnya kode etik. Yang pertama, berguna untuk menjaga nama baik profesi secara umum. Yang kedua, menjaga kenyamanan dan kesejahteraan pasien atau klien. Yang ketiga, kode etik mendukung mencapai kinerja yang maksimal dan teratur sesuai dengan peran profesi. Yang terakhir, untuk memberikan rasa percaya kepada masyarakat tentang profesi tersebut. Etika okupasi terapi. Okupasi terapis merupakan profesi yang memberikan pelayanan kesehatan dengan konsep klien center yang berhubungan dengan promosi kesehatan dan kesejahteraan dalam melakukan aktivitas kerja. Okupasi terapis memiliki standar kode etik yang telah ditentukan oleh WFOT atau World Federation of Occupational Therapists, landasan dasar dari panduan etika praktik. Kode etik WFOT mendukung okupasi terapis untuk melaksanakan tugas dan bertanggung jawab profesi pada klien, profesi lainnya, dan kepada seluruh masyarakat dengan maksimal dan teratur. Kode etik okupasi terapi. Kode etik profesi okupasi terapi berfungsi sebagai dasar perencanaan pelayanan okupasi terapi. Kode etik profesi okupasi terapi bertujuan untuk menjamin mutu pelayanan okupasi terapi prima yang dilakukan oleh setiap okupasi terapi. Berikutnya, kode etik okupasi terapi. Otonomi.
1. Okupasi terapis harus selalu memberikan pelayanan okupasi terapi yang terbaik untuk kepuasan pasien. 2. Okupasi terapis harus memberikan pelayanan kepada pasien tanpa membedakan warna kulit, agama, suku bangsa, jenis kelamin, kondisi penyakit, status sosial, dan latar belakang. 3. Okupasi terapis harus menginformasikan kepada pasien tentang kondisi penyakit pasien. 4. Okupasi terapis harus menghormati hak pasien. Kompetensi. Okupasi terapis harus melaksanakan proses intervensi okupasi terapi berdasarkan standar profesi. Okupasi terapis harus bertindak sesuai dengan kode etik profesi, dan okupasi terapis harus bertindak sesuai standar kompetensi. Pelaksanaan hukum dan kebijakan. Okupasi terapis harus memahami dan mematuhi perundang-undangan serta kebijakan Ikatan Okupasi Terapis Indonesia. Informasi umum. Okupasi terapis harus menginformasikan pelayanan okupasi terapi secara akurat. Hubungan profesional. Okupasi terapis harus menunjukkan dan mendemonstrasikan sikap profesional kepada teman sejawat dan profesi lain. Yang terakhir adalah perilaku profesional. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan.